الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين لا يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله واعبدوه لعلكم تفلحون فقد قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه العزيز ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita selalu dan senantiasa menguatkan dan meningkatkan Islam dan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana takwa adalah kunci kesuksesan seseorang di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, baik untuk diketahui bahwasanya beberapa arif billah pernah berkata, min anfa'il adhkari li ahli hadha zamani wa bil khusus huwa al-iktharu min al-istighfar wa min as-salati ala an-nabiyil mukhtar. Beberapa orang yang arif billah pernah berkata bahwasanya termasuk dari yang paling baik, dari yang paling banyak manfaatnya untuk penghuni masa akhir zaman adalah dua perkara. Yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan kita memperbanyak istighfar, maka bersihlah kita, dan dengan kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad, maka wangilah kita. Mengapa demikian? Karena ada ulama yang berkata bahwasanya al-istighfaru fi mahallil ghusli wassalatu ala nabi fi mahallil tib. Al-istighfar itu, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah sebagai pencuci, pembasuh. Maka dikatakan man kana dzunubuhu katsiratan falistighfaru afdalu lahu. Barang siapa yang dosanya banyak, maka zikir yang paling utama baginya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Tetapi bagi yang selain itu, jelas bahwasanya zikir yang paling utama adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan kita terhadap panji-panji Allah sebagaimana ayat yang disebutkan tadi, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa
yang mengagungkan panji Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut termasuk daripada min taqwal qulub, takwa yang ada di dalam hati seseorang. Maka pengagungan kita terhadap panji-panji Allah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kiranya dengan pengagungan induknya panji Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang memiliki satu malam di dalamnya yang melebihi seluruh waktu, yang melebihi seluruh keutamaan waktu yang pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengagungkan malam tersebut, dengan mengisi, dengan memakmurkan, dengan ibadah, dengan bertakwa, dengan berselawat terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan dicatat sebagai hamba yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Sedangkan seorang kafir, seorang musyrik billah yang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai orang yang pasti tempatnya di neraka Jahannam, wal iyadu billah, dapat diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin karena pernah bergembira saja, pernah membebaskan budak sahayanya, karena mendengar berita terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana syair yang terkenal yang pernah diucapkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi, "Idza kana hadha kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada, ata annahu fi yawmil itsnain da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu masruran bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Idza kana, kalau bagaimana kalau ini orang yang jelas-jelas kafir, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, sudah dicap sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabin wa tab. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada, abadi di neraka Jahannam. Ata annahu fi yaumil itsnaini da'iman, telah sampai kepada kami beberapa riwayat bahwasanya Abu Lahab telah diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Kenapa? Karena kisah yang masyhur ketika budaknya datang kepadanya memberi kabar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka gembiralah Abu Lahab dan membebaskan budak tersebut. Atas rasa tersebut, atas unjuk rasa tersebut, Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya seorang yang jelas-jelas kafir di neraka Jahannam, waliyadzubillah. Famadhannu bil 'abdil ladzi, namun bagaimana kiranya seorang yang jelas bukan kafir tapi muslim, mukmin, kana umruhu, seumur hidupnya, bi ahmad masruran, gembira dengan Nabi Muhammad, senang dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, dan mati di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kiranya bandingannya dengan Abu Lahab? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan dengan kita menemui dan mendapati bulan yang penuh berkah ini, insyaallah menjadi titik start, titik permulaan untuk diri kita sendiri menjadi diri yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup khutbah dengan kisah atau cerita yang bisa mengangkat motivasi kita untuk menjadikan selawat adalah kunci kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Pernah suatu ketika ada seseorang yang alim ulama memiliki tetangga, yang mana tetangganya ini seorang yang fasik, seorang yang tukang maksiat. Orang alim ini selalu mengajak orang fasik tersebut untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wahai orang fasik, bertaubatlah kamu, kembalilah kamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang fasik tersebut tetap ngeyel, tidak mau, tetap tidak mau kembali ke jalan Allah, tidak mau meninggalkan maksiat tersebut. Subhanallah, suatu saat gak lama kemudian meninggallah orang fasik tersebut. Tidak lama kemudian orang alim ini dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepadanya bahwasanya orang fasik tersebut ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, di dalam istana yang amat megah. Namun bingunglah orang alim tersebut dan bertanya-tanya, bagaimana caranya kamu mendapati kedudukan tersebut? Orang asi, orang fasik tersebut menjawab, betul, saya di dunia memang orang yang tukang maksiat, orang yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya pernah menghadiri satu majelis yang mana di dalam majelis tersebut saya mendengar bahwasanya yang mengajar berkata bahwasanya barang siapa mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang lantang, niscaya akan diampuni dosa-dosanya dan seluruh dosa yang hadir di majelis tersebut. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat bagi Al-Khatib terutama dan bagi hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.